存，见到我，武功冰冷杀戮，这两种能量。小五，别担心，三哥，我的魂骨集体爆裂。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan sedikit bocoran alur cerita Soul Land, episode 257, serta beberapa fakta tentang pedang Dewa Asura, yang tidak dijelaskan dalam serial Donghua aslinya. Namun karena ini adalah bocoran alur cerita yang baru akan rilis pada Sabtu depan, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama. Begitupun dengan alur cerita dari serial aslinya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, klik dulu dong tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena itu tandanya, kita akan masuk ke bocoran alur ceritanya. Yang dimana pada episode 256 kita semua sudah melihat Tang San dan ketujuh anggota Monster Shrek yang tampak shock, saat melihat penampilan Bos Saisi yang telah berubah menjadi wanita tua. Saat itu Bos Saisi pun mengeluarkan pedang Dewa Asura yang ditinggalkan oleh Tang Chen. Dengan demikian, Tang San pun bisa membuat pilihan, akan menjadi penerus Dewa Laut atau Dewa Asura. Saat akan menyentuh pedang merah yang ditutupi dengan pola sihir berwarna emas itu, seketika, pertanyaan yang selalu membingungkan Tang San dibuat jelas, dan dia pun akhirnya mengerti tentang energi merah darah yang membantunya membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, yang juga memiliki peran penting pada saat proses menyerap cincin roh Raja Paus Iblis, serta perubahan pada domain Dewa Pembunuh, yang ternyata merupakan koneksi dari kekuatan Dewa Asura, yang coba diwariskan Tang Chen padanya. Namun, tepat saat akan menyentuh pedang merah tersebut, Tang San pun samar-samar mulai merasakan, jika dia menyentuh pedang itu, maka kekuatan Dewa Asura yang sudah tertekan oleh kekuatan Dewa Laut di dalam dirinya mungkin akan kembali melonjak. Dan jika itu terjadi, maka tubuhnya akan kembali menjadi medan pertempuran bagi dua kekuatan dewa itu. Ditambah lagi saat mengingat setiap ujian sulit yang telah dia lewati demi menjadi pewaris Dewa Laut, membuat Tang San memutuskan, untuk melanjutkan ujian ke-9 pewaris Dewa Laut. Walaupun sebenarnya Tang San sudah menduga, bahwa pedang Dewa Asura yang ditinggalkan oleh kakeknya adalah agar dia dapat menjadi pewaris Dewa Pembantaian tersebut, namun kebenaran dari dugaannya itu hanya sebagian saja. Dan alasan sebenarnya terjadi, tepat saat Tang Chen bertemu Tang San, dan dia mengetahui, bahwa Tang San sudah memiliki domain Dewa Pembantaian. Dan satu hal yang tidak diketahui Tang San, Tang Hao dan Hulena, bahwa kebenaran dan fakta domain Dewa Pembantaian yang mereka miliki, sebenarnya adalah ujian percobaan pertama Dewa Asura. Dan selama seseorang telah melewati cobaan pertama ini, maka mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi keilahian Dewa Asura. Namun metode dalam proses pewarisan Dewa Asura, sangat berbeda jauh dengan proses pewarisan Dewa Laut. Karena dalam proses warisan Dewa Laut, seseorang yang dipilih harus menjalani 9 ujian, yang sangat berpengaruh dengan tingkat kultivasinya, serta mendapat perlindungan Dewa Laut, sampai mereka memiliki kualifikasi yang cukup untuk menyelesaikan proses pewarisan. Dan hal ini bisa dilihat pada jejak dan niat surgawi di jantung Dewa Laut, yang telah menyelamatkan hidup Tang San beberapa kali, serta bagaimana ia secara langsung menggambar 9 uji coba setelah datang ke Pulau Dewa Laut. Dan terlebih lagi, sebelumnya Dewa Laut pernah secara langsung mengajari Tang San beberapa serangan. Sedangkan untuk warisan Dewa Asura, akan jauh lebih berbahaya. Karena sebagai Dewa Pembantaian, maka penerus Dewa Asura memiliki persyaratan yang lebih keras, dan tanpa campur tangan langsung dari Dewa Asura. Yang walaupun mereka mendapatkan domain Dewa Pembantaian dan dianggap terpilih, namun, untuk bisa mewarisi Dewa Asura, itu masih bergantung pada upaya dan kerja keras mereka sendiri. Dan selain Tang Chen, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang proses ini. Dan jika seseorang bisa mewarisi kekuatan Dewa Asura, maka tidak ada satu penerus dewa yang dapat melawannya, karena faktanya, level Dewa Asura setengah langkah lebih tinggi dari Dewa Laut, Dewa Raksasa, ataupun Dewa Malaikat. Bahkan, jika mereka berhadapan langsung dengan Dewa Asura, ketiga dewa ini akan merinding ketakutan. Dalam novel pun dijelaskan, meskipun Dewa Asura generasi sebelumnya telah lama meninggalkan dunia ini,
Namun niat surgawi yang ditinggalkannya tidak membutuhkan media, seperti halnya jantung Dewa Laut. Karena selama seseorang dapat mengembangkan domain Dewa Pembantaian ke tingkat di mana domain itu berevolusi menjadi domain Dewa Asura, maka niat surgawi dari Dewa Pembantaian ini akan secara langsung menemukan pewarisnya. Dan inilah alasan mengapa orang-orang bisa mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mewarisi kekuatan Dewa Asura selain Tang San. Karena saat ini domain Dewa Pembantaian miliknya telah berevolusi menjadi domain Asura, yang otomatis, ia telah memperoleh persetujuan dari Dewa Asura. Ditambah lagi dengan kematian kakek buyutnya Tang Chen, maka saat ini, Tang San adalah kandidat pengganti pertama, yang secara langsung telah menjadi incaran Dewa Asura. Selain itu tanpa Tang San sadari, saat kekuatan domain Dewa Pembantaiannya terus berkembang, sebenarnya hal itu setara dengan Tang San yang terus-menerus menerima cobaan pewaris Dewa Asura. Kembali ketika dia meledakkan 6 cincin rohnya saat menghadapi Raja Paus Iblis, membuat domain Dead God yang telah bersemayam di Clear Sky Hammer distimulasi oleh ledakan energi yang sangat besar, sehingga menyebabkan lompatan energi kualitatif dan berevolusi menjadi domain Dewa Asura. Dan ketika Tang San menambahkan cincin roh Raja Paus Iblis sebagai cincin roh Clear Sky Hammer, membuat energi dari cincin roh itu benar-benar telah melengkapi evolusi domain Dewa Asura, hingga membuat energi dari Dewa Pembantaian itu langsung memasuki tubuh Tang San, dan mencoba untuk menyerang semua tulang rohnya. Dan alasan kenapa kekuatan Dewa Laut dapat meredam kekuatan Dewa Pembantaian itu, bukan hanya karena saat itu Tang San yang sedang berada di kedalaman laut, melainkan karena kekuatan Dewa Laut yang sudah bertahun-tahun menyatu dengan tubuh Tang San. Namun meskipun demikian, kekuatan Dewa Laut hanya bisa menekan kekuatan Dewa Asura ke lengan kiri Tang San, dan bukan sepenuhnya mengeluarkan kekuatan itu dari tubuhnya. Dari sini sudah bisa disimpulkan, betapa kuatnya kekuatan Dewa Asura. Dan satu alasan mengapa kekuatan itu akhirnya tinggal di lengan kiri Tang San, karena di tangan itulah Tang San merilis Clear Sky Hammer, yang saat ini telah menjadi titik berkumpul bagi kekuatan Dewa Asura. Sedangkan pedang yang ditinggalkan Tang Chen, sebenarnya adalah kondensasi dari kekuatan Asura yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Yang dimana sebelum kematiannya, Tang Chen telah menuangkan semua energinya yang tersisa ke dalam pedang merah tersebut, yang secara tidak langsung, energi yang dituangkan itu telah menjadi perantara bagi penerus Dewa Asura. Yang dimana jika Tang San benar-benar menyentuh pedang itu, maka dia akan langsung menjadi pewaris kekuatan Dewa Asura. Saat itu, Tang San yang merasa ada yang aneh dengan tangan kirinya, yang seolah-olah ingin menggapai pedang tersebut, ia pun dengan kuat memegang tangan kirinya dan mundur beberapa langkah, hingga membuka jarak antara dia dan pedang iblis Asura, dan lebih memilih menjadi penerus Dewa Laut. Saat proses ujian ke-9 telah sepenuhnya dimulai, tampak bayangan emas Dewa Laut yang sangat besar secara bertahap muncul di belakang Bo Saisi. Di saat yang sama Bo Saisi mengangkat tongkatnya sembari berkata, "Tang San, saat gerbang suci warisan telah terbuka, maka masuklah, dan gunakan kekuatan hati dan jiwa untuk menjalani semua ujian terakhir Dewa Laut," ucap Bo Saisi, dengan suara yang sebelumnya belum pernah terdengar, diikuti tongkat dan cincin rohnya yang hancur berkeping-keping. Saat 9 cincin roh itu hancur, seketika Tang San merasa seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan, seolah-olah sedang dipegang oleh kekuatan dahsyat, dan ruang di sekitarnya pun seketika berubah menjadi tidak nyata, diikuti nyala api keemasan yang merupakan energi dari sisa-sisa cincin roh Bo Saisi yang hancur. Di saat yang sama, sosok Bo Saisi berangsur-angsur memudar, sembari melihat Tang San dengan tatapan ramah. Melihat sosok Bo Saisi yang perlahan menghilang menjadi butiran-butiran cahaya keemasan, Tang San pun ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, dan hanya bisa menyaksikan tubuh Bo Saisi yang berangsur-angsur memudar. Melihat ekspresi kesedihan di wajah Tang San, Bo Saisi pun berkata, "Nak, jangan sedih, karena ini adalah misi dan takdirku. Sebagai imam besar Pulau Dewa Laut, selain menjaga dan melindungi pulau, aku pun harus menjadi panduan bagi penerus Tuan Dewa Laut. Karena sekarang semua tugasku telah tercapai, maka selanjutnya, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena yang harus kami lakukan adalah menggunakan tubuh kami sebagai jembatan untuk menarik kekuatan surgawi sejati, dan membantu para pewaris menyelesaikan warisan keilahian. Jika saja Tang Chen masih hidup, mungkin aku akan memiliki penyesalan jika harus mengorbankan diri," ucap Bo Saisi. Mendengar kata-kata Bo Saisi, emosi dalam diri Tang San pun bercampur aduk,
dan jika saja sejak awal dia mengetahui tentang ritual pengorbanan yang harus dilakukan Bos Saisi, maka kemungkinan besar, Tang San akan memilih menjadi pewaris Dewa Asura. Di sela itu Bos Saisi kembali berkata, "Nak, jangan menangis, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagiku. Dan ketika pertama kali kamu memulai ujian pewaris Dewa Laut, sebenarnya aku pernah mencoba menggunakan kekuatanku untuk menghalangi cobaanmu. Tapi aku lakukan itu bukan karena aku takut mati, ataupun menolak tugas yang diberikan Tuan Dewa Laut. Melainkan hal itu aku lakukan karena aku masih ingin melihat Tang Chen. Dan keinginanku itu sudah dikabulkan olehmu. Jika aku dan dia tidak bisa bersatu di dunia ini, maka aku akan mengikutinya, karena aku sangat percaya, bahwa aku pasti bisa bersamanya di dunia lain. Dan aku sangat percaya, bahkan jika kamu tidak lagi memiliki bantuan dari Trisula Dewa Laut, kamu pasti akan membuat keajaiban," ucap Bos Saisi, lalu kembali berkata, "Pergilah nak, gunakan semua kekuatan untuk menyelesaikan ujian ini, dan aku harap kamu berhasil," ucap Bos Saisi yang telah sepenuhnya menghilang, diikuti munculnya pilar cahaya emas yang seolah menelan dan menekan tubuh Tang San, hingga menimbulkan rasa panas yang menyayat. Di sisi lain, kematian Tang Chen sebelumnya telah membuatnya sangat kesal, dan sekarang, malah Bos Saisi yang mengorbankan hidupnya demi lancarnya prosesi ujian ke-9. Dan hal ini, benar-benar membuat Tang San murka dan berkata, "Senior Bos Saisi, aku berjanji dengan hidupku sendiri, bahwa pengorbanan Anda tidak akan sia-sia," ungkap Tang San, yang semula tenggelam dalam kesedihan. Dalam sekejap, kesedihan itu menjadi kekuatan tekadnya, hingga membuat dirinya dapat terlepas dari kekangan yang semula membuatnya tidak dapat bergerak. Saat Tang San merasa sudah bisa bergerak lagi, perlahan api emas murni yang semula memberikan tekanan padanya tiba-tiba menyusut, diikuti munculnya gerbang berwarna emas yang ada di depannya. Di sisi lain, tampak Qian Rensu memasang ekspresi yang agak aneh sembari bergumam. "Sudah mulai, Tang San, aku akan menunggumu di sini, karena kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Setelah kamu mewarisi kekuatan Dewa Laut, maka kita akan lihat, apakah kamu sudah dapat mengalahkanku," gumam Qian Rensu, yang saat itu merasakan proses warisan dewa yang sedang dijalani oleh Tang San. Kembali pada Tang San yang saat itu telah melewati gerbang keemasan. Saat melewati gerbang itu, Tang San merasakan seluruh tubuhnya tertahan oleh tekanan besar yang tampaknya berusaha menghancurkan tubuhnya. Tapi, setelah melangkah melewati gerbang, semua tekanan itu langsung menghilang, dan digantikan dengan pemandangan bawah laut yang indah, dan terdapat sebuah istana, yang membuat Tang San terbelalak kaget, karena istana bawah laut itu 10 kali lebih besar dari istana kerajaan Stardow, dan dilindungi oleh penghalang cahaya. Saat akan melewati penghalang cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara sedingin es yang bergema di lautan, yang mengatakan, hanya pemegang jantung Dewa Laut saja yang dapat memasuki kuil Dewa Laut. Dan tanpa jantung Dewa Laut, maka Anda tidak diperbolehkan masuk. Mendengar suara itu, Tang San tak memperdulikannya, dan hanya melihat dengan fokus ke arah energi padat, yang saat itu menghalanginya. Saat itu Tang San berpikir, jika dia tidak bisa menembus penghalang itu, maka sudah pasti dia akan gagal menjadi pewaris Dewa Laut. Dan tanpa jantung Dewa Laut, ia hanya bisa menerobos penghalang itu dengan paksa, karena bagi Tang San, meskipun penghalang cahaya ini terasa kokoh, namun itu paling tidak setara dengan pertahanan tingkat dewa. Yang pada batas tertentu melalui teknik palu Sumeru besar ataupun Trisula Dewa Laut, ia pasti dapat memecahkan penghalang itu. Sesaat setelahnya, Tang San mulai memusatkan pikirannya, diikuti simbol Trisula di dahinya yang mengeluarkan cahaya emas. Dan ternyata, di bawah pengaruh cahaya Dewa Laut, penghalang itu perlahan mulai melunak, hingga memungkinkan bagi Tang San untuk melewati penghalang tersebut, dan langsung melangkah ke arah kuil Dewa Laut, tempat ujian sebenarnya akan dia jalani. Saat sampai di depan gerbang kuil, Tang San pun berkata, "Tuanku Dewa Laut, aku datang untuk menerima warisanmu," ucap Tang San, sembari membungkuk hormat di depan gerbang tersebut. "Saat ini kamu sudah kehilangan jantung Dewa Laut, dan apakah kamu masih mau mewarisi kekuatanku dengan sia-sia?" ucap suara yang bergema di lautan. Mendengar ucapan itu, Tang San pun berkata, "Ya benar, saat ini aku telah gagal melindungi jantung Dewa Laut. Tapi walaupun demikian, aku masih ingin mewarisi kekuatanmu, agar bisa melindungi orang-orang," ucap Tang San. "Jika itu alasanmu maka masuklah," ucap Dewa Laut, diikuti terbukanya gerbang masuk aula kuil.
Saat memasuki kuil Dewa Laut, seketika langkah kaki Tang San terhenti, saat melihat sosok asli dari si Dewa Laut, yang terbungkus jubah putih berlapis emas, yang saat itu duduk di singgasana raksasa. Ya Tuhan, apakah ini sosok asli dari Tuan Dewa Laut? Gumam Tang San, saat melihat penampilan sang Dewa Laut yang sederhana tetapi sangat bermartabat. Saat Tang San berjalan menyusuri lorong, tiba-tiba cahaya redup berkedip dari matanya, diikuti munculnya tekanan besar yang sangat menindas. Saat itu Tang San merasa, tekanan yang dirasakannya sama seperti ketika ia mengalami uji coba pertama. Tuan Dewa Laut yang terhormat, aku benar-benar tidak berharap Anda secara pribadi melakukan upacara warisan ini, ucap Tang San, yang masih dapat berdiri di bawah tekanan yang dilepaskan oleh Dewa Laut. Tang San, kamu sudah berada di depanku tapi tidak membungkuk padaku, ucap Dewa Laut, dengan suara yang bermartabat dan penuh dengan tekanan. Mendengar ucapan itu Tang San dengan tenang berkata, aku hanya penerusmu dan bukan pelayanmu, jadi mengapa aku harus tunduk padamu, sahut Tang San. Mendengar ucapan itu, Dewa Laut pun tersenyum, lalu perlahan bangkit dari singgasananya dan berkata, apakah kamu marah karena pengorbanan Bos Saisi? Mendengar ucapan itu, Tang San pun berkata, ya, karena Anda telah mengesampingkan senior Bos Saisi yang telah menghabiskan hidup untuk melindungi kuil dan pulau Dewa Laut. Dan pada akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya sebagai pengorbanan demi menjadikanku sebagai pewarismu. Menurutmu bagaimana perasaanku? Apakah aku akan tenang dengan semua peristiwa ini? Ucap Tang San. Saat itu Tang San jelas tahu, bahwa bertentangan dengan dewa itu tidak bijaksana. Hanya saja memikirkan kematian Bos Saisi, hingga membuat dia menjadi marah. Mendengar ucapan itu, Dewa Laut pun berkata, bagaimana dengan kehidupan, dan bagaimana dengan kematian? Beberapa kali, kehidupan manusia bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Mendengar ucapan yang acuh tak acuh itu, Tang San pun tertawa dingin lalu berkata, oh jadi inilah sebabnya maka kamu bisa memutuskan nasibnya sesuka hatimu. Mendengar ucapan itu, Dewa Laut pun menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak, kamu salah, karena dia sendirilah yang telah memilih nasibnya, karena bahkan para dewa pun tidak dapat memutuskan nasib seseorang. Setiap orang akan membuat pilihan sendiri, termasuk kamu, karena datang ke sini adalah pilihanmu sendiri, ucap Dewa Laut, lalu kembali berkata, sebelumnya, nenek moyang Bos Saisi dan orang-orang yang mengikutiku berperang di lautan, bukan hanya untuk menjaga pulau Dewa Laut, tetapi juga untuk melindungi kenangan itu, dan itu adalah pilihan mereka, dan bukan permintaanku. Sesaat setelahnya, Dewa Laut kembali tersenyum lalu berkata, Tang San, kematian seseorang sebenarnya adalah pemisahan tubuh dan jiwa. Dan coba kamu katakan padaku, antara tubuh dan jiwa manakah yang lebih penting, tanya Dewa Laut. Dalam beberapa hal, tubuh harus menjadi tempat tinggal jiwa, tetapi jika tidak ada tubuh, mungkin jiwa pun akan hilang, sahut Tang San. Iya benar, dan karena kamu mengerti reaksi ini, maka sepertinya akan sangat mudah bagiku untuk menjelaskannya kepadamu, ucap Dewa Laut, lalu kembali berkata. Memang, setelah manusia biasa mati, jiwa mereka akan segera menghilang, bahkan para Master Roh tidak terkecuali. Tapi, lain halnya dengan Bos Saisi, sebagai imam besar Pulau Dewa Laut, ia telah mewarisi sebagian kekuatan dewaku, yang walaupun dirinya telah mati, jiwanya masih tidak akan hilang, dan akan dibimbing melalui kekuatanku ke dunia lain, yang dimana setelah setiap dewa mati, jiwa mereka akan pergi ke dunia itu, ucap Dewa Laut. Mendengar ucapan itu, Tang San pun menatap kosong ke arah Dewa Laut sembari berkata, dunia di mana para dewa pergi setelah kematian, apakah itu memang ada? Tanya Tang San. Ya dunia itu memang ada, selain itu ketika kakek buyutmu meninggal, sebagian dari jiwanya sudah dipengaruhi oleh kekuatan surgawi, dan aku tinggal membantunya, dan membuat jiwanya melangkah ke dunia para dewa. Jadi, meskipun mereka sudah mati di dunia manusia, jiwa mereka tidak akan pernah terpisah. Lalu sekarang aku bertanya kepadamu, apakah dengan demikian, Bos Saisi akan lebih memilih hidup atau mati, ucap Dewa Laut, membuat Tang San terdiam, dan kemarahan yang dia rasakan pun mulai mereda. Tang San, bukankah sebelumnya kamu sudah menebak, bahwa para dewa sebenarnya adalah manusia yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu? Dan memang, tebakanmu itu sangat benar, dan kehidupan para dewa juga terbatas, hanya akan sedikit lebih lama dari manusia normal.
Namun setelah dewa mati, jiwa mereka tidak akan menghilang seperti manusia, melainkan menjadi jiwa surgawi, yang tidak bisa tinggal di dunia manusia, ucap Dewa Laut, dengan ekspresi yang tidak berdaya, sembari melanjutkan perkataannya. Jika aku bisa bereinkarnasi sebagai manusia, aku sebenarnya lebih suka tidak menjadi dewa. Kehidupan di alam surgawi jauh lebih membosankan dari dunia fana. Tahukah kamu, bahkan aku sedikit iri pada Bos Saisi, karena dia bisa menjadi jiwa surgawi dan menemukan kekasihnya di alam surgawi, tanpa sendirian, karena sendirian adalah yang paling menakutkan. Mendengar ucapan itu, Tang San pun berkata, Tuan Dewa Laut, jangan bilang kamu tidak memiliki kekasih. Mendengar ucapan itu, Dewa Laut pun tertawa lalu berkata, kamu pikir akan semudah itu? Lagi pula, tidak mungkin aku bisa melakukannya sekarang, karena kamu belum mewarisi kekuatan dan posisiku, oleh karena alasan inilah, aku tidak bisa menjadi jiwa surgawi yang riang. Tapi setelah menunggu begitu lama, aku akhirnya memilihmu, dan kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Padahal awalnya aku berpikir, bahwa kamu kembali ke Pulau Dewa Laut, kamu akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan warisanku secepat mungkin. Tetapi malah yang terjadi, kamu malah menantang otoritasku karena kematian Bos Saisi. Dan hanya karakter sepertimu lah, yang sangat memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatanku. Dan setelah melihat kepedulianmu pada Bos Saisi dan teman-temanmu, aku jadi sangat menyesal, kenapa dulu ketika masih berada di dunia fana, aku tidak mencari satu pun teman yang bisa berkultivasi ke tingkat dewa denganku. Kalau saja aku memiliki satu teman, pasti aku tidak akan kesepian seperti ini, ucap Dewa Laut, lalu kembali berkata. Pada awalnya aku berpikir, bahwa sebagai dewa, aku tidak boleh bertemu dan bertatap muka langsung denganmu. Tetapi karena bagiku ini adalah kesempatan langka untuk berkomunikasi dengan manusia, makanya aku mengabaikan salah satu larangan alam dewa. Tapi Tang San, warisan kekuatan surgawi itu sangat menyakitkan, apalagi tanpa perlindungan instrumen surgawi, tubuh seseorang kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan. Untung saja kekuatan tubuhmu berbeda dari manusia biasa. Pertama, kamu adalah Master Roh dengan martial soul ganda. Tapi yang lebih mencengangkan, yaitu susunan cincin roh milikmu. Tapi ingatlah, karena aku harus memperingatkanmu tentang satu hal. Saat menjalani warisan, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan Clear Sky Hammer, karena martial soul itu sudah diresapi dengan kekuatan surgawi Dewa Asura. Jika kamu menggunakannya, maka itu akan memengaruhi kekuatan surgawi yang akan aku turunkan kepadamu. Karena ujian dalam proses warisanmu akan dibagi menjadi 8 bagian, dan kamu akan mengalami berbagai rasa sakit dan cobaan, ucap Dewa Laut. Dalam novel dijelaskan, jika Qian Rensu melihat adegan ini, dia pasti akan merasakan kebencian pahit. Karena walaupun mereka berdua merupakan pewaris kekuatan dewa, namun perlakuannya begitu berbeda. Kembali ke warisan Qian Rensu, dia sama sekali tidak mendapatkan arahan, sedangkan Tang San mendapat instruksi pribadi dari arwah Dewa Laut. Dengan kata lain, jika proses warisan surgawi ini memiliki pintu belakang ataupun backingan orang dalam, maka proses ujian yang dijalani oleh Tang San seharusnya dihitung guys. Dan sepertinya, entah pada episode 257 atau 258, Dewa Asura akan muncul dan berbicara dengan Dewa Laut, terkait pelanggaran proses ujian ahli waris Dewa Laut. Karena faktanya, Dewa Laut telah melanggar beberapa aturan dari Serikat Dewa, serta status sebenarnya dari si Dewa Asura, yang ternyata, Dewa Pembantaian ini adalah salah satu dari penegak hukum alam suci. Dan oke, sekian dulu pembahasan bocoran alur ceritanya, dan jika pembahasan ini kepanjangan atau kependekan dari serial Donghua aslinya, maka mohon dimaafkan, karena Bang Panjul hanyalah manusia biasa, yang tidak luput dari yang namanya salah. Dan akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.